Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf putus. Kita masuk ke algoritma pemrograman. Saya share dulu. Kita akan jadi ini algoritma itu tujuannya tadi ya. Ini memberikan pengetahuan, konsep dasar dan penerapan algoritma sebagai dasar pembuatan program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Ini sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Sip ya. Tadi ya kelihatan, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi analoginya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kan algoritma itu harus tersusun ya, step by step dia. Jadi analoginya kalau kita ngirim surat ya. Kirim surat itu tadi ya harus dia nulis surat dulu, sudah dimasukkan dalam amplop, tutup, amplop dikasih alamat penerima dan pengirim, amplop ditempel di tangkal secukupnya dan pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya ya. Nah jadi ini nggak boleh nggak boleh loncat ya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya langsung nomor 3 misalnya amplop dikasih alamat tanpa nulis surat ya kita dimasukin dalam amplop ya nggak bisa juga. Jadi harus step by step gitu ya. Baik di pemrograman komputer maupun di buat pengendalian yang lain ya sama ya, buat mengendalikan mesin juga sama ya. Penting sekali algoritma ini gitu ya. Jadi nggak akan mesin misalnya nggak akan bisa mengerjakan proses yang selanjutnya kalau yang proses yang pertama belum selesai gitu. Ini tadi analoginya. Jadi apa itu algoritma ya? Nah ini tadi ya definisinya itu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah jadi harus sistematis dah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia ini algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah, algoritma ini dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, nah itu dia algoritma. Lanjut lagi. Nah, apa itu program atau pemrograman? Nah, program itu realisasi dari algoritma gitu ya. Biasanya kalau buat program itu ya source code-nya gitu ya yang dibuat oleh programmer. Jadi realisasi dari algoritma ya itu program ya. Jadi kalau sudah kita tahu algoritmanya seperti apa, baru kita bikin programnya. Nah, mengapa dia algoritma? Nah, buatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi pakai bahasa Indonesia juga boleh gitu ya. Penting orang awam yang nggak bisa tahu pemrograman, dia kalau baca algoritma yang misalnya yang diinginkan apa yang akan dicapai, dia ngerti gitu ya. Nah, dia paham. Orang lain bacanya juga dia paham. Gitu. Walaupun dia nggak bisa bahasa pemrograman, tapi tahu apa yang nanti mereka akan kerjakan. Nah, notasi algoritma ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Pun bahasa pemrogramannya outputnya akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Oke, syarat algoritma yang baik ya. Ini ada reliability-nya, tingkat kepercayaannya tinggi. Ini hasil yang diperoleh dari proses harus akurasi tinggi dan benar. Pemrosesan yang efisien. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin ya. Jadi kalau misalnya buat programnya kalau bisa pendek apa panjang gitu ya, tapi nggak ada masalah juga kalau penting output yang diinginkan tercapai gitu ya, tapi memang harus lebih baik kalau dia lebih pendek gitu ya. Nah, sehingga kalkulasinya juga akan lebih cepat. Nah, sifatnya general, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Kemudian expandable ya, bisa dikembangkan. Nah, harusnya sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Kemudian mudah dimengerti ya, wajib itu ya, algoritma itu harus mudah dimengerti. Jadi siapapun yang melihat tadi ya, dia akan bisa memahami algoritma Anda.
susah di mengerti suatu program akan membuat susah di maintenance juga atau dikelola. Nah, portabilitas yang tinggi bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Size ini tepat, betul, dan teliti. Nah, ini harus pas ini ya, harus benar juga. Kemudian harus efektif ya. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh proses yang akan menjalankannya. Kemudian harus ada terminate dan output yang dihasilkan tepat. Nah, itu dia syarat algoritma yang baik ya. Nah, kita lanjut lagi, ini langkah pembuatan programnya itu dia harus mendefinisikan masalahnya dulu ya, baik kondisi awal, akhir gitu ya, data lain tersedia, objek lain tersedia, syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Jadi wajib itu definisi masalahnya apa. Kemudian langkah pembuatan programnya ya, buat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya. Jika masalahnya kompleks, maka dibagi ke dalam modul-modul ya, di split ya, pecah-pecah dulu kalau dia masalahnya kompleks. Misalnya kalau dalam bagi program sama ya, kalau buat pemrograman seperti itu. Kemudian menulis program. Nah, pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik jika sudah dikuasai. Memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya. Nah, ini banyak ya. Jadi baik tadi pemrograman komputer atau program pengendali yang lainnya. Gitu. Jadi kalau bisa memang yang sudah dikuasai. Kalau belum ya harus belajar supaya menguasai. Gitu ya. Kemudian mencari kesalahan. Ini salah sintaks, tulisan program, salah pelaksanaan, semiotik, logika, dan penelitiannya. Kemudian ada ujian verifikasi program. Nah, jadi setelah di program dibuat ya pasti harus diuji dulu ya. Kalau dia salah diperbaikin lagi dulu ya, verifikasi dulu programnya sampai dia benar, oke, baru di mesin juga seperti itu, dari satu mesin ya dites dulu programnya semua, kalau dibuat dites dulu, kalau salah perbaikin lagi, tes dulu semua sih, kalau udah oke baru masukin ke alat. Kalau enggak langsung kalau bisa-bisa alatnya hancur semua nanti gitu ya. Ada dokumentasi program dan ada pemeliharaan programnya. Kalau di ini struktur penulisan algoritma ini ada judul, header ya, kamus, algoritma. Ini ada ya itu ya. Karena contoh ini kalau judul atau header ya, bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks itu adalah program, prosedur, dan fungsi. Misalnya seperti ini, misalnya judulnya ini program luas kudus ya. Nah ini juga algoritmanya ya. Oke, ini komentarnya misalnya buat ngapain dia gitu ya. Ini spesifik algoritmanya. Jadi tahu nanti program ini misalkan banyak kalau itu ya, programnya apa aja, buat judulnya apa. Kemudian ada kamus deklarasi. Nah, ini yang paling penting ya, hampir di semua bahasa pemrograman ya ini yang penting. Tinggal ngikutin masing-masing ya, kamusnya, deklarasinya. Baik tipenya gitu ya, nama konstantannya, variabel, fungsi, prosedur gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan jenis bahasa pemrograman yang lain tuh. Baik misalnya Pascal, Sosi, atau VB gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan. Tapi pada prinsipnya hampir sama. Oke, misalnya ini kamus deklarasi misalnya ya. Nah, saya ambil contoh misalnya. Kalau misalnya bilangan ini konstanta 3,14 pi gitu ya. Nah, ini pi ini bilangan apa dia? Bukan bilangan bulat kan, ada koma-koma ya. Makanya namanya konstantanya bilangan real gitu ya. Tapi kalau misalnya bilangannya bulat, misalnya nggak ada komanya, nah pakai tipe datanya integer gitu ya. Ini sama mau pakai di Micron, controller, di PLC, atau bahasa pemrograman yang lain pun ya hampir sama semua gitu ya tipe datanya. Kalau boolean true atau false gitu ya. Kalau misalnya mau kata-kata ya pakai string ininya gitu ya. Nah,
itu misalnya ini buat di kamus deklarasinya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Nah, misalnya ini deskripsi ya. Ini ada deskripsinya ya. Jadi ini komentarnya aja yang dibaca. Buat kita saja ini ya. Habis ini dibaca yang ini ya. Ini buat if then else ya. Jadi kalau misalnya input ya, ada dua input nih ya, dua data C sama D ya. Nah, ini maksudnya apa nih? Jika C sama D lebih kecil daripada D ya, data C ini lebih kecil daripada D, maka akan dikerjakan, akan dijumlahkan nih ya, data A ditambah B, kemudian disimpan di E ya. Jadi E-nya itu nilainya adalah data A ditambah B. Tapi kalau misalnya C-nya lebih besar daripada D, ya, maka dia akan loncat. Makanya di else ini dia akan loncatnya. Kalau nggak bukannya lebih kecil ya, C-nya nggak lebih kecil dari D, dia akan loncat sini else, maka data A-nya akan dikeluarkan B, ini disimpan di E gitu ya. Nah, ini hasil keluaran bilangan E, outputnya ya. Jadi seperti itu. Salah satunya program ASN kondisi ya, if then else-nya. Kemudian lagi, nah penyajian algoritma tadi ya, bisa Anda gunakan bahasa Indonesia ya, bahasa script atau bahasa flowchart ya. Nah, paling mudah memang pakai bahasa Indonesia saja. Ngapain dia ininya? Oh, pakai flowchart, pernah pakai flowchart? Ada yang pernah pakai flowchart atau script? Ada yang pernah? Belum? Kayaknya belum, Pak. Belum ya, ya. Ya kalau enggak bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi langkah-langkahnya ngapain sih ditulis ya, step by step langkah-langkahnya. Urutan kerjanya. Ya. Jadi nggak akan boleh loncat dia. Jadi step by step, step satu kerjakan dulu. Kalau step satu akan dikerjakan step 2. Jangan kerjakan step 2 kalau step satu belum selesai gitu ya. Nah, itu urutan kerjanya. Pada umumnya bahasa Indonesia tidak menggunakan simbol atau sintaks tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Aplikasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Nah, contohnya gini ya bahasa Indonesia ini dalam pemrograman di komputernya. Karena menghitung rata-rata 3 buah data. Nah, apa di langkah-langkahnya? Baca bilangannya gitu ya. Ada 3 buah data, misalnya A, B, C. Baca. Habis itu dijumlahkan 3 bilangan tersebut. Kemudian ada rata-rata dibagi gitu ya. Nah, bagi jumlah tersebut dengan 3. Kemudian tulis hasilnya. Gitu ya. Kalau code seperti apa dia? Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini ada ini ada 6 operasinya ya misalnya. Contohnya code seperti ini dia. Ada 3 buah data tadi, jumlah input A, B, C, jumlah A plus B plus C, ada tulisannya dia. Misalnya jumlah bagi 3, ini outputnya. Memang agak dibaca, memang agak sulit kalau dari code. Oke. Kemudian kalau flowchart, ini pengambilan grafik ya, flowchart ini. Ya, biasanya kalau Visio pakai flowchart di Visio. Ini bisa. Modelnya jadi untuk bikin program, menginstallasikan program. Contoh flowchartnya ya seperti ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ini lambang-lambangnya ya. Ya biasanya kalau kita pakai ini mulai seperti ini ya. Ini beraliran data, ini input outputnya. Nah, ini prosesnya. Kalau sisian ada cabangan, kalau putusan pakainya seperti ini sebuah-sebuahnya. Ya. Biasanya ini saja sih. Ini jarang dipakai. Nah, ini atau yang ini dipakai nih. Ya. Kalau konektor misalnya yang lanjut ke halaman yang sama, karena dia panjang algoritmanya pakai ini. Kalau pindah lagi ke halaman yang lain pakai modelnya seperti ini. Oke. Nah, ini contohnya ini menghitung luas segi panjang contohnya ya. Misalnya berarti kalau ini masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, ya panjang lebar ini cetak luas. Nah, di flowchartnya misalnya ini mulai ya,
masukkan datanya nih, data B, masukin data L-nya, ya. Kemudian luasnya nih diproses ya, kotak nih ya, prosesnya ya. Nah, luas B kali L, ini tulis L, kemudian selesai. Kalau sudah selesai, kalau enggak nanti bisa diulang lagi. Oke, ini contoh di flowchartnya. Ya, misalnya ada satu lagi, misalnya buat bilangan ganjil atau genap misalnya. Nah, ini masukkan data dulu ya, bilangan bulat, diproses dulu, dibagi dua. Kalau misalnya ini ada keputusannya, bisa baginya lebih kecil daripada 0, terus sama dengan 0, kalau iya, dia bilangan genap, kalau tidak, ini maka bilangan ganjil. Gitu ya. Ini habis itu selesai. Ya. Simpelnya seperti itu di flowchart. Oke. Selanjutnya ada struktur dasar algoritma. Ada tuntutan, pemilihan, ada pengulangan. Dan ini adalah terdiri dari satu atau lebih instruksi. Dan instruksi dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Ya. Sebuah instruksi baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Itu tuntutan. Jadi ini sequence prosesnya. Sequence. Kemudian ada pemilihan. Nah, pada situ ini jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi yang kedua akan diabaikan. Nah, jelas seperti ini ya. Tesnya. Nah, tadi. Ini sistem pemilihan gitu ya. Kalau itu dikerjakan kalau pos. Dan ada pengulangan. Ini program ternyatanya akan dieksekusi berulang-ulang. Ya. Itu dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan aksi akan terus dilakukan secara berulang. Ini contohnya ya, kalau itu dulu misalnya dikerjakan di sampai 1 sampai 4 ya. Instruksinya next di. Jadi lanjut terus ya sampai dia nilainya itu 4 baru selesai nantinya. Nah, itunya tuh 4. Oke, itu buat pengulangan. Ini harus ada while do ya, sama condition ya, while true kesini kalau from ini bentuk-bentuknya while kondisi itu diskusi dan tutup and while. Ada repeat ya, pengulangan juga tadi ada repeat juga ya. Ini bentuknya. Jadi tadi ya ada if, ada for do, ada while, ada repeat, until gitu ya. Buat pengulangan. Jadi tinggal Anda mau pakai yang mana terserah gitu ya. Yang penting sih outputnya tercapai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan habis ini? Baru minggu depan kita masuk ke fase pemrogramannya ya. Coding kita masuk. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Berarti nanti bikin kayak program simpel gitu nggak sih, Pak? Iyalah, pastilah. Pasti. Tadi kan harus tahu struktur pemrogramannya seperti apa. Misalnya kayak Pascal seperti apa, pakai C apa. Itu mungkin ada VB seperti apa. Jadi struktur pemrogramannya ya. Dan kan tadi ada pengulangan, ada kondisi, ya. Itu kan harus dipelajarin ya. Nah, misalnya nanti dikasih kasus ya kita kerjakan gitu ya. Jadi ketika nulis program dijalankan ya, compile-nya masalah apa enggak, kalau ada masalah ya nggak bisa dia outputnya ditampilkan ya diperbaikin dulu programnya sampai selesai, sampai outputnya bisa ditampilkan. Oke, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi dibikin enjoy saja ya, karena programan ini ya hanya butuh latihan terus di ini di komputer, dicoba-coba terus nanti akan terbentuk sendiri ya. Dan nanti bisa diaplikasikan ke pemrograman jenis apa. Oke, ada lagi? Alhamdulillah tidak ada lagi.
Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup teman kali ini dan baca alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih ya.